Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semua yang saat ini memantau kami. Saat ini satu kebahagiaan bagi Mang Oni berada di satu tempat yang sangat spesial. Tempatnya bertukar pikiran, tempatnya menyampaikan ide-ide dan juga pastinya memotivasi masyarakat Kota Prabu Muli. Hari ini Mang Oni berada di satu podcast yang luar biasa. Podcastnya Polres Prabu Muli. Masya Allah. Dan yang pasti juga salah satu penggagas podcast adanya di Kota Prabu Muli, Polres Prabu Muli kayaknya. Dan yang luar biasanya lagi, karena saya mantau terus podcastnya Polres Prabu Muli, umurnya udah hampir 1 tahun kurang lebih. Saya pantau terus, sempat terbersit di pikiran saya, kapan sih saya bisa nge-host di sana, duduk di sana, ngobrol dengan orang-orang hebat. Ternyata Tuhan mendengar doa saya dan akhirnya saya berada di podcast Prabu Muli dan luar biasanya hari ini saya akan ngobrol dengan siapa belum tahu kan. Saya akan dengan ngobrol yang punya ide podcastnya Polres Prabu Muli dan yang pastinya juga penggagasnya juga. Dan alhamdulillah hari ini saya berdampingan dengan yang orang hebat sekali. Akan saya beri tepuk tangan untuk Bapak AKBP Widyadi SIKMH. Luar biasa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Roni yang luar biasa. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui bahwa Pak Widyadi sudah sangat merakyat di Prabu Muli dan yang pasti dengan program-program kerennya. Tapi sesuatu yang membuat saya agak sedikit kurang bahagia karena beliau akan segera mengakhiri masa jabatan beliau di sini. Dan ini kayaknya podcast terakhir kita. Ya. Dan luar biasa saya bisa berdampingan dengan beliau. Izin Bapak, mungkin kurang lebih 2 tahun Bapak berada di Kota Prabu Muli. Bagaimana Pak perjalanan dinas selama di bumi Seinggo Semuyan Kota Prabu Muli? Baik, kami bekerja bersama rekan-rekan di Polres Prabu Muli, tepatnya mungkin 17 bulan Pak Roni. 17 bulan yang luar biasa bersama rekan-rekan, penuh dukungan masyarakat dan berbagai instansi yang ada. Kami bersama 531 personel Polres Prabu Muli, total jumlahnya, bekerja dengan ikhlas. Kerja yang terencana kami laksanakan dengan cerdas sampai tuntas. Jadi awal kami mulai masuk di sini, kami merasakan suatu harapan untuk bisa mewujudkan tugas Polri dengan baik, untuk dapat memelihara Kamtibmas, dapat menegakkan hukum secara profesional prosedural, dan dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kami sangat terkesan dengan dukungan-dukungan termasuk dari pemerintah kota, sehingga Satkamling itu aktif sekali di wilayah Kota Prabu Muli. Tidak kurang 90 Satkamling itu aktif. Tentu ini peran dari kepala daerah, camat, kades, lurah, dan segenap masyarakat sehingga sangat aktif untuk dapatnya terwujud Kamtibmas melalui kegiatan Satkamling. Dan kami juga sangat mendapat dukungan dari para aparat penegak hukum serta praktisi hukum di Kota Prabu Muli untuk dapat mewujudkan penegakan hukum yang profesional prosedural. Demikian juga masyarakat sangat aktif untuk memberi informasi kepada kepolisian. Jadi begini Pak Roni, seiring dengan program Polri untuk mengaktifkan nomor telepon polisi 110, Bapak Kapolda juga membuka layanan bantuan polisi dengan nomor telepon 08137000021110. Polres Prabu Muli juga melayani secara 24 jam. Yaitu ada nomor telepon SPKT di 0811 7387 110. Bahkan Kapolres Prabu Muli ada nomor dinasnya juga untuk dapat dihubungi di 0811 7856 110. Dan itu kami siap untuk melayani masyarakat. Dan di Prabu Muli ini banyak sekali saran masukan dari masyarakat pada nomor-nomor telepon layanan tersebut. Ini sangat luar biasa. Sehingga itu yang memacu kami untuk dapat bertugas menjadi lebih baik lagi. Di antaranya kami ada patroli tim Tantura. Tim Tantura ini sudah lama Pak Roni, sudah sejak 2018. Iya. Namun kami pacu kembali, lebih aktif kembali dengan mereka. Sekarang ada kendaraan dinas berupa mobil dinas dan sepeda motor dinas yang terpenuhi. 24 orang ini patroli 24 jam dibagi
3 tim, selain tim patroli dari Polsek sendiri tentunya. Sehingga kalau ada informasi masyarakat tentang gangguan Kamtibmas itu dapat dengan cepat ditindaklanjuti, begitu. Nah, itu yang membuat kami sangat merasa masyarakat sangat peduli untuk dapat bekerja bersama dengan Polres Prabu Muli untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Ya, luar biasa. Yang pastinya dukungan penuh pemerintah kota, masyarakat, dan yang pasti juga komunikasi utamanya Bapak Kapolres ya. Benar, benar. Di sini yang menarik bagi saya, Pak Wid, ada satu kalimat yang bagus juga untuk saya nantinya adopsi. Kerja terencana, gunakan cara yang cerdas, laksanakan dengan ikhlas sampai tuntas. Ini ternyata yang merupakan moto dari Pak Wid, benar? Iya, benar. Nah, sejauh ini Pak, kira-kira apakah sudah sepenuhnya dilakukan oleh personil atau direspon oleh personil? Izin Bapak. Baik, jadi kami melaksanakan kerja terencana ini sudah kami laksanakan benar. Jadi tidak ada anggota Polres Prabu Muli yang ditanya apa kegiatan hari ini. Mereka tidak tahu, itu tidak mungkin karena malam kami sudah bagi apa kegiatan besok. Itu untuk giat harian. Untuk giat mingguan sendiri kami sudah terjadwal. Hari Senin apel pimpinan dan Gaktiplin penegakan ketertiban dan disiplin gitu ya. Kemudian hari Selasa kami isi dengan pembinaan peningkatan kemampuan. Jadi kemampuan personil harus tetap diasah. Kemudian hari Rabu kami laksanakan apel satuan fungsi. Jadi ada kesempatannya para Kapolsek, Kabak, Kasat, Kasi, dan KSPKT untuk briefing anggotanya. Kemudian hari Kamis kami laksanakan pembinaan rohani dan mental. Dan hari Jumat kami laksanakan kegiatan pembinaan jasmani. Nah, pembinaan jasmani sendiri kami jadwalkan lagi. Dari 4 minggu yang ada itu kami bagi minggu pertama untuk bela diri, minggu kedua untuk senam, minggu ketiga untuk lari ataupun jalan santai, dan minggu keempat untuk kurve lingkungan. Lebih variatif Pak ya? Iya, oke. benar. Nah, saya garis bawahi Pak yang juga sangat menarik perhatian saya dan juga menyedot perhatian masyarakat Prabu Muli. Di hari Jumat itu saya pribadi memantau dan insya Allah sudah saya adopsi di sekolah saya. Itu adanya Jumat curhat dan bersiar, luar biasa. Ini menggambarkan bahwa seorang Pak Wid selain formal kerjaannya sebagai Kapolres tidak meninggalkan nilai-nilai religi. Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang Jumat curhat dan bersiar? Baik, Jumat curhat itu memang atas petunjuk pimpinan kami untuk dilaksanakan, sehingga yang dikedepankan adalah para pimpinan di level terendah seperti kami sampai dengan Kapolsek dan para perwira itu mau bertatap muka langsung dengan masyarakat, mendengar keluhan masyarakat. Jadi meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk dapat mengetahui apa yang menjadi saran, masukan, keluhan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh personel Polri. Kemudian adapun Bayangkara bersiar, itu sebenarnya salah satu kecerdasan dari rekan kerja kami di Polres Prabu Muli, yang mana mereka banyak yang memiliki kemampuan untuk dapat menjadi khotib, dapat memberi atau mengaji seperti itu. Kemudian juga teman-teman kami ternyata mereka malah yang sangat proaktif memberi saran masukan ke kami. Mohon izin dan kami siap untuk jadi khotib. Gitu. Sehingga dikoordinasikan dengan para pengurus masjid. Sehingga dengan program itu sendiri bisa lebih mengeksplor mungkin Pak, kemampuan mungkin personil di bidangnya masing-masing. Mungkin. Izin Bapak, mungkin untuk masyarakat Kota Prabu Muli sudah banyak tersentuh, mungkin sudah sampai 37 desa dan kelurahan. Ini pertanyaan saya Pak, apa sih Pak yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat ketika mereka menyampaikan sesuatu utamanya dengan Pak Wid? Baik, ketika musim kemarau tentu yang paling banyak dikeluhkan mereka adalah, Pak Kapolres, bagaimana kami bisa membuka lahan tapi tidak melanggar hukum, kan begitu. Karena kami masif untuk sosialisasi bersama BPBD, rekan-rekan TNI dan Polri untuk
dapat masyarakat itu menjaga lingkungan jika membuka lahan untuk tidak melanggar hukum, kan begitu. Kemudian masukan berikutnya adalah para petugas satkamling ini, bagaimana Pak kalau kami menangkap maling, katanya gitu. Iya. Ya, supaya kami juga tidak melanggar hukum. Benar. Nah, seperti itu sudah kami jawab semua, dan nomor telepon Babin Kamtimas ada semua. Dan selain itu ada juga yang banyak mereka kasih masukan atau pertanyaan adalah mengenai penanggulangan narkotika, tindak pidana narkotika. Untuk Pak Roni ketahui bahwa setengah dari tahanan yang ada itu adalah tahanan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Iya. 1 tahun yang lalu kami 91 LP untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jadi tersangkanya tidak kurang dari 120 orang itu narkotika untuk tahun lalu ya. Nah, tahun ini belum dihitung, namun sepertinya sudah lebih dari 80 LP. Itu, Pak. Iya, sudah dipastikan juga dengan profil beliau yang seperti ini, yang sangat dekat dengan masyarakat. Insya Allah ini juga membuat orang-orang yang berada di 37 kelurahan desa, insya Allah tidak akan segan-segan menyampaikan keluhan dan lain sebagainya. Karena ternyata fake realnya dari seorang profil Pak Wid, orangnya low profile, ramah banget, dan yang pasti mungkin di luar ekspektasi, beliau adalah orang yang juga sering guyon, lucu. Iya. Dan masih juga izin Pak Wid, pertanyaan selanjutnya, 2 tahun tidak terasa Bapak memberikan yang terbaik, dedikasi, prestasi untuk masyarakat Kota Prabu Muli. Kira-kira Pak, adakah mungkin pengalaman hal yang mungkin tidak terlupakan dan berkesan selama berada di Bumi Singgos Pemunyian? Yang berkesan akhir-akhir ini ada, Pak Roni. Dan saya ini sekaligus mau minta tolong ke Pak Roni. Kenapa tuh Pak? Beberapa waktu yang lalu viral di medsos, ada beberapa remaja begitu ya, Iya. mengejar, masih orang menggunakan pakaian pelajar SMP, iya, yang benar. dikejar, dan itu viral sekali. Viral sampai kami banyak dihubungi pimpinan gitu ya. Akhirnya dalam waktu 24 jam pelakunya yang memviralkan, yang mengambil gambar, dan yang ada di antara itu ada yang kami dapat gitu ya. Dari 7, kurang dari 24 jam ada 5 orang yang kami amankan. Nah, kami mendapat itu, nah ini peran serta dan kepedulian pemerintah dan DPRD juga ini akhirnya sangat terasa bagi kami, Pak Roni. Iya. Jadi kami mendapat gambar yang jelas itu terhadap pelaku itu dari kamera etle. Iya, terpantau langsung Pak ya. Iya, dari kamera etle, sehingga tercapture nomor polisi, dan karena kualitas kameranya bagus sehingga wajahnya jelas. Iya. Selain itu banyak juga masyarakat yang mengirim foto-foto para pelaku, namun kurang jelas. Sehingga yang kami dapat jelas itu yang dari kamera etle. Nah, ini saya minta tolong sekalian kepada Pak Roni, karena dari pelaku itu masih sebagian pelajar dan ada yang remaja putus sekolah. Iya. Sehingga ini yang perlu kerjasama kita untuk dapat mendewasakan putra-putri remaja ini supaya tidak melanggar hukum, supaya saat mereka menggunakan medsos itu dengan bijak begitu. Iya. Gitu. Iya, keren banget. Insya Allah Pak, insya Allah kita dukung dan kita bantu pastinya. Dan yang selanjutnya Bapak, mungkin kalau dengan masyarakat Kota Prabu Muli 37 desa kelurahan udah kita bahas, kesan-pesannya. Sekarang yang agak lebih mengecil, kesan-pesan sendiri untuk orang-orang yang berada di lingkungan kerja Bapak di Polres Prabu Muli Pak. Bisa, silakan Pak. Lingkungan kerja di Polres Prabu Muli luar biasa. Personel memiliki motivasi kerja yang tinggi, dan ketika kami sampaikan mari kita bekerja dengan terencana, kita laksanakan ikhlas, cerdas, sampai tuntas, ternyata itu dipahami dan benar-benar rekan kerja kami
mengimplementasi dalam kerjaannya. Jadi dalam perjalanan waktu banyak ide-ide itu dari personil Polres Prabu Mulih, bukan hanya dari Kapolres, tapi luar biasa. luar biasa. Dan kemudian saya mulai bulan September kurang lebih ya, mengajak kepada seluruh personil, mari kita tingkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dengan melaksanakan pengaturan lalu lintas pada pagi hari. Mulai 6.30 kami laksanakan tur lalin, dan itu 48 titik rawan kemacetan ataupun rawan laka lantas, dengan melibatkan personel kurang lebih 300 setiap harinya. Dan bener ya Pak Roni ya, banyak yang tur lalin sekarang pagi, banyak ya. Iya. Nah, itu anggota Polres Prabu Mulih luar biasa keikhlasannya untuk melaksanakan itu. Demikian juga begitu kami sampaikan, saat weekend ini kita perlu mengantisipasi ini. Bagaimana kalau kita ada yang apel standby on call melaksanakan kegiatan preventif pada setiap weekend? Ternyata tidak keberatan segenap personel Polres Prabu Mulih, sehingga 47 orang piket setiap hari, setiap weekend ada lagi yang melaksanakan kegiatan preventif itu 60 orang. Dan itu terus kita laksanakan, mereka dengan ikhlas melaksanakannya. Wow, itu luar biasa. Luar biasa. Tapi yang pastinya bisa saya simpulkan di sini bahwa tanpa adanya orang-orang di sekitar Pak Wid, mungkin apalah arti seorang Pak Wid, Pak ya, dalam mendukung tugas beliau sebagai Polresnya Prabu Mulih. Pesan mungkin Pak, pesan-pesan untuk sahabat-sahabat di Polres Prabu Mulih, di podcastnya Polres Prabu Mulih, yang notabene mungkin ini hari-hari terakhir ya beliau ada di Polres Prabu Mulih. Silakan Pak, mungkin pesan-pesannya. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah kota, DPRD, segenap instansi, aparat penegak hukum, segenap praktisi hukum, dan seluruh masyarakat atas dukungan kepada Polres Prabu Mulih untuk dapat memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum secara profesional prosedural, dan dapat melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat. Kami berterima kasih kepada segenap masyarakat atas upaya-upaya mewujudkan pengamanan pada lingkungannya dengan adanya Satkamling yang aktif, dan atas keaktifannya memberi saran masukan kepada Polres Prabu Mulih pada nomor telepon bantuan polisi ataupun nomor Kapolres yang telah disebar luaskan. Kemudian kami juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Prabu Mulih bahwa Kamtibmas yang kondusif, penegakan hukum yang profesional dan prosedural itu perlu kepedulian bersama untuk dapat mewujudkannya. Karena polisi tidak bisa mewujudkan itu semua tanpa bantuan ataupun keaktifan dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif ataupun penegakan hukum, dengan cara berpartisipasi, setidaknya memberi informasi ataupun bahkan untuk mendukungnya. Kemudian kepada personel Polres Prabu Mulih kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, atas kerja ikhlasnya, dan kerja cerdasnya selama ini, sehingga Polres Prabu Mulih dapat melaksanakan tugas dengan baik, jaga kekompakan, dan jaga bahwa sukses itu melalui kebersamaan. Wow, udah pasti juga untuk yang memantau podcast daripada Polres Prabu Mulih, izin sebentar lagi kita akan kehilangan satu sosok yang sangat kita banggakan, penggagas, pengide daripada podcast itu sendiri. Mungkin yang paling akhir dari Pak Kapolres dan dari Pak Wid, untuk podcast kita sendiri apa Pak yang mau disampaikan? Podcastnya Prabu Mulih, Polres Prabu Mulih apa Pak? Ya, untuk podcast Polres Prabu Mulih semoga semakin inovatif ke depannya. Sampai dengan hari ini tidak kurang dari 23 narasumber yang sudah direkam. Dan semoga ke depannya ini bisa menjawab pertanyaan yang diperlukan masyarakat ya. Dari sumber-sumber yang memang bisa dipercaya, begitu. Sudah banyak Pak Roni yang diambil rekaman, misalnya dari ATR BPN, dari cabang Jasara Harja,
sudah ada semua. Dan mungkin masih banyak di kepala Pak Kapolres yang ingin dihadirkan tapi mungkin belum tersampaikan. Insya Allah dilanjutkan nanti, Iya, Pak. ada. Iya. Bener ada itu Pak Farhan. Saya pernah punya gagasan, kan pernah ada yang mendapat putusan hukum dari pembakaran hutan dan lahan di tahun 2019. Saya ingin sebenarnya semoga beliaunya mau gitu. Namun kan kita tidak bisa memaksa ya. Dan namun sekarang sudah mulai musim hujan, jadi kesannya sudah agak terlambat, Pak. Tapi insya Allah podcast Prabu Muli akan tetap jalan dan menghadirkan narasumber-narasumber yang terus memberikan motivasi, dorongan, informasi pastinya kepada seluruh masyarakat umum. Izin sekali lagi kita berada di satu tempat yang luar biasa, tapi sebentar lagi akan ditinggalkan oleh beliau, pengide, penggagas daripada podcastnya Prabu Muli. Kami ucapkan Bapak selamat bertugas di tempat yang baru. Terima Tetap kasih, semangat, memberikan energi yang positif untuk semua orang. Izin dari saya boleh ada pesan untuk Bapak? Boleh? Boleh. Boleh, Pak Roni. Pesannya singkat aja untuk Pak Wid, Pak Kapolres yang merupakan kebanggaan kami, pergi berjalan ke Bom Baru, bertemu Wiwit pakai baju merah hati. Pak Widiat selamat tugas di tempat yang baru. Insya Allah Bapak tetap ada di hati. Terima kasih Pak Roni, terima kasih. Demikian ngobrol singkat kita hari ini di podcastnya Polres Prabu Muli yang sangat kita banggakan. Dan yang pasti juga edisi hari ini pastinya bintang tamunya luar biasa. Orang nomor 1 di Polres pastinya Polres Prabu Muli, penggagas, pengide podcast juga yang insya Allah sudah mendatangkan banyak sekali narasumber dan sudah banyak sekali memberi pengaruh kepada masyarakat Kota Prabu Muli. Kita doakan beliau di tempat yang baru menjadi orang yang lebih hebat lagi, dengan karir yang lebih baik lagi, dan diberi kesehatan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Wid, terima kasih atas ngobrol-ngobrol singkatnya hari ini, dan yang pasti satu saat satu waktu kami berharap beliau kembali berada duduk di sini dengan berita-berita yang lainnya. Demikian hari ini, terima kasih untuk yang telah memantau kami di podcast Polres Prabu Muli. Saya Mangoni, satu kebanggaan sekali lagi bagi saya berada duduk di sini. Dan insya Allah ke depan saya doakan Polres Prabu Muli semakin jaya, utamanya podcastnya. Dan kami tutup kebersamaan hari ini dengan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.